Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para mahasiswa yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita bertemu pada mata kuliah Bahasa dan Etika Jawa. Saudara-saudara para mahasiswa semuanya, walaupun materi pembelajaran atau materi kuliahnya adalah Bahasa dan Etika Jawa, Pak Wasis di dalam pengantar maupun hal-hal yang tidak bersifat prinsip, Pak Wasis menggunakan bahasa Indonesia karena mengingat para mahasiswa ada yang berasal dari luar Jawa atau dari Jawa Tengah, di luar Jawa Tengah misalnya, sehingga tidak begitu paham fasih menggunakan bahasa Jawa. Maka Pak Sis tetap menggunakan bahasa Indonesia, namun pada mata kuliah ataupun pada materi-materi inti, esensi seperti undang-undang basa, unggah-ungguh basa, nulis basa Jawa, dan lain sebagainya, tetap menggunakan bahasa Jawa. Karena di sini ada pertukaran mahasiswa yang tentunya di luar daripada Universitas Pekalongan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya ucapkan semoga para mahasiswa dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Saudara-saudara mahasiswa, mata kuliah Bahasa dan Etika Jawa ini nanti terdiri dari 2 SKS dengan waktu 100 menit dan sistem perkuliahan sesuai dengan instruksi dari Bapak Rektor Universitas Pekalongan. Ini kita masih sistem daring, yaitu Pak Sis menggunakan video, WA, dan lain sebagainya, sehingga perkuliahan ini tidak tatap muka langsung. Saudara-saudara, pertemuan perdana pada pagi hari ini kita pertemuan ke-1. Nanti ada 16 kali pertemuan selama 1 semester. Jadi nanti ada 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS-nya, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Nah, pada hari ini adalah pertemuan ke-1 kontrak kuliah. Kalau kontrak kuliah itu ya perkenalan, dan tentunya selaku dosen menyampaikan RPS. Apa itu RPS? RPS adalah rancangan pembelajaran semester. Di dalam 1 semester ini dosen wajib membuat RPS. Apa itu RPS? RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran oleh dosen sebagai panduan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 semester. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh dosen. Sekali lagi, materi Bahasa dan Etika Jawa ini 2 SKS, jam pertemuannya adalah 100 menit, sistem daring. Itu jadi pada kontrak kuliah ini Pak Sis hanya akan menyampaikan RPS, rencana pembelajaran 1 semester itu. Rencananya gimana? Rencananya adalah ada 16 kali pertemuan. Nah, pada pagi hari ini Pak Sis menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan, termasuk 1, pemberian nilai. Nilai A, bobot nilainya 4, nilai angkanya 80 sampai 100.
nilai B plus, bobot nilainya 3,5, nilai angkanya 75 sampai 79. Lalu B, bobot nilainya 3, nilai angkanya yaitu 70 sampai 74. C plus, bobot nilainya 2,5, ya, nilai angkanya 61 sampai 69. C, bobot nilainya 2, ya, nilai angkanya 56 sampai 60. D plus, yaitu D plus itu bobot nilainya 1,5, ya, nilai angkanya adalah 51 sampai 55. Lalu D, bobot nilainya 1, ya, nilai angkanya 45 sampai 50. E, bobot nilainya 0, nilai angka 0 sampai 44. Itu saudara-saudara, jadi nilai akhir itu nanti ya berupa ABC, bobot nilainya sudah saya sebutkan. Nilai akhir mata kuliah itu dihitung dari unsur-unsur sebagai berikut. Nilai UAS itu dengan kode P, ya, bobotnya adalah 35%. Jadi nilai akhir, nilai UAS nanti bobotnya 35%, nilai tugas terstruktur 15%, nilai ujian mid semester 30% dengan kode HI, lalu nilai presensi atau daftar hadir itu sebesar 20% dengan kode T. Dengan demikian jumlahnya 100%. Jadi 100% itu dibagi oleh nilai UAS 35%, lalu nilai ujian mid semester 30%, nilai tugas terstruktur itu misalkan pembuatan makalah dan lain sebagainya 15%, nilai presensi 20%. Nah, itu saudara-saudara, jadi nanti nilai bahasa dan etika Jawa seperti yang Pak Sis sampaikan, yang nanti untuk pertemuan kedua kita langsung membahas mengenai Undhauso. Saudara-saudara, yang saya sampaikan tadi, RPS, rencana pembelajaran semester, dalam semester ini nanti 16 kali pertemuan, ya. Dengan pertemuan pertama saya sampaikan yaitu kontrak kuliah. Hari ini kontrak kuliah, perkenalan, ya, terus penyampaian RPS. Nah, nama saya itu Wasisno, ya. Wasisno SPD M.Hum, Magister Hukum, ya. Jadi yang mengampu dipercaya oleh fakultas, mengampu pada semester ini mengampu mata kuliah bahasa dan etika Jawa. Nanti pada semester 2 Pak Sis mengampu PPKN ataupun PKN. Oleh karena itu pada semester ganjil ini, semester 1 ini ketemu Pak Sis dalam mata kuliah bahasa dan etika Jawa. Pertemuan kedua, saudara-saudara, nanti akan membahas langsung materi, yaitu Undhauso Basa. Ya, bahasa Jawa itu rohnya di Undhauso Basa. Bahasa Jawa rohnya di Undhauso Basa. Implementasinya Undhauso Basa itu di dalam unggah-ungguh basa. Maka pertemuan kedua nanti akan membahas Undhauso Basa. Pertemuan ketiga adalah membahas unggah-ungguh basa. Undhauso Basa itu rohnya yang untuk pedoman daripada unggah-ungguh basa. Yang pertemuan keempat kita akan membahas tentang tembang mocopat. Yang kelima praktek tembang mocopat. Pertemuan keenam
kita mempelajari tentang aksara Jawa. Ono coroko dodo sawala padha jaya monggo padha. Itu nanti ada 20 ya. Ono coroko dan seterusnya itu ada 20 huruf. Nah, aksara Jawa nanti kita akan mempelajari, walaupun dulu di SD SMP sudah dipelajari pasangan, sandangan ya, sandangan, terus aksara rekan, terus aksara murda, aksara ganten dan lain sebagainya. Nanti kita akan jamah juga, akan pelajari juga. Ya, nanti pasangan seperti apa, sandangan seperti apa, aksara rekan seperti apa, aksara murda seperti apa, aksara ganten seperti apa. Yang pertemuan ke-7, praktek menulis huruf Jawa. Nanti. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, membahas mengenai pranata cara basa Jawa. Ini biasa diterapkan di resepsi pernikahan. Yang pertemuan ke-10, praktek pranata cara. Yang pertemuan ke-11, pasrah panampi temanten. Jadi nanti akan diberi materi pasrah panampi temanten. Yang ke-12 yaitu praktek unggah-ungguh basa. Yang ke-13, etika Jawa. Etika Jawa itu seperti apa? Ya. Ungkapan-ungkapan Jawa itu seperti apa? Ya. Terus sumber-sumber etika Jawa. Dan karena kita orang Jawa itu tidak pernah jauh dari gamelan, nanti akan kita perkenalkan nama-nama gamelan, yaitu gamelan-gamelan yang kita pakai adalah pelok dan selindru. Nanti akan kita perkenalkan karena kita memiliki gamelan juga. Jadi mahasiswa mengenal itu juga budaya yang adiluhung, budaya nenek moyang kita, yaitu gamelan. Terus ke pertemuan ke-16-nya UAS, ujian akhir semester. Nah, saya kira itu saudara-saudara mahasiswa, pertemuan pada pagi hari ini. Pertemuan ke-1 adalah kontrak kuliah, sudah saya sampaikan, RPS, rancangan pembelajaran selama 1 semester ini, sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan, kita pedomani, yaitu sampai 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, nanti pertemuan kedua kita langsung materi unggah-ungguh basa. Maaf, undha-usuk basa. Pertemuan ketiganya unggah-ungguh basa. Nah, inilah undha-usuk basa, unggah-ungguh basa. Ini akan mempengaruhi komunikasi kita dalam menggunakan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu tidak punya undha-usuk basa, tapi unggah-ungguh bahasa Jawa punya undha-usuk basa. Basa muko, basa krama. Basa muko, muko ya, muko lugu, muko alus, krama lugu, krama alus. Ini yang akan menempatkan bahasanya seperti apa kalau anak yang masih kecil terhadap anak yang sudah dewasa, orang yang sudah dewasa. Bahasanya seperti apa bila ada anak muda berbicara dengan orang tua, anak muda dengan Pak Lurah. Nah, pakai undha-usuk basa dan unggah-ungguh basa seperti apa? Nanti itu akan kita bahas, karena di undha-usuk basa, di unggah-ungguh basa. Undha-usuk basa itu rumusnya. Loh, jenisnya basa itu ini loh, undha-usuk basanya ini. Lalu unggah-ungguh basa itu implementasi di lapangan, implementasi di dalam percakapan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Jawa. Itulah mengapa bahasa Jawa itu agak sulit, karena ada undha-usuk basanya. Kalau bahasa Indonesia, saya ya saya. Bahasa Jawa tidak ada undha-usuk basa. Aku, kula, panjenengan, kowe, dan lain sebagainya. Saya kira itu saudara-saudara mahasiswa, pertemuan kontrak kuliah cukup sekian. Kita bertemu minggu depan, yaitu masalah undha-usuk basa.
Kalau sudah undang basa, nanti kita pakai bahasa Jawa. Mengapa setiap materi Pak Sis tetap pengantarnya pakai bahasa Indonesia? Karena ada teman-teman para mahasiswa mungkin berasal dari luar Jawa, berasal dari di luar Jawa Tengah, misalkan Jawa Barat dan sebagainya, kurang menguasai bahasa Jawa, maka pengantarnya bahasa Indonesia biar bisa dimengerti. Saya kira itu saudara-saudara pertemuan pada hari ini. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan. Pembelajaran sementara ini tetap instruksi Bapak Rektor, yaitu sistem daring, belum ada tatap muka langsung. Tapi mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir sehingga perkuliahan bisa normal kembali, tatap muka dengan dosen mahasiswanya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.